Halo, ada siapa di dalam? Kok tidak ada yang menjawab ya? Padahal pintu kandangnya terbuka lebar. Waduh, minggir semuanya! Rombongan kerbau sedang mengamuk. Walau berbadan besar, mereka sangat lincah loh. Bahkan mereka dapat berlari tanpa harus takut terjatuh. Keren! Ternyata yang menjadi kunci utama ekor sobat totan ini, teman. Ekor kerbau dapat menjadi penyeimbang ketika mereka berlari atau berjalan pada permukaan yang tidak rata. Sob, kalian mau kemana sih? Ayo, jangan jauh-jauh. Capek nih hutan mengejar kalian. Otan saat ini sedang berada di Kudus, Jawa Tengah. Kudus menjadi salah satu sentra pengembangan ternak kerbau di Indonesia. Kudus adalah salah satu daerah yang masyarakatnya lebih mengkonsumsi daging kerbau dibanding sapi. Semua tidak terlepas dari tradisi masyarakat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Sudah sore nih, waktunya kerbau-kerbau ini masuk ke dalam kandang, teman. Sebelum masuk kandang, mereka harus dibersihkan terlebih dahulu dengan cara dimandikan. Ayo, sekarang waktunya Kak Sylvia dan Kak Ayu yang memandikan. Jangan kasih kendor, Kak. Selain untuk kebersihan, memandikan kerbau sebelum masuk kandang juga memiliki manfaat, teman. Tentu tidak lain tidak bukan adalah untuk menghindari kerbau dari serangan penyakit. Kakak, pelan-pelan dong siramnya. Otan jadi ikut basah kuyup. Teman, di Kudus ada pasar besar yang secara khusus menjual hewan ternak. Tentu saja sobat totan si kerbau yang menjadi primadona di sini. Lihat, kerbaunya banyak banget kan? Sampai-sampai jumlah kerbau di sini lebih banyak dari jumlah manusianya. BTW, Otan masih kelihatan kan? Habis capek gembala kerbau dan jalan-jalan ke pasar, emang paling enak kita kulineran dulu, teman. Perut Otan udah keroncongan tak tertahankan nih. Karena kita lagi di Kudus, sekalian yuk kita icip-icip kuliner serba kerbau. Kenapa sih masyarakat Kudus lebih suka mengkonsumsi daging kerbau? Usut punya usut, varian olahan kuliner berbahan daging kerbau ini lahir sejak masa penyebaran Islam dimulai. Tokoh penting di balik hidangan ini adalah Sunan Kudus. Dahulu, masyarakat setempat banyak yang memeluk agama Hindu. Oleh karena itulah, saat Hari Raya Idul Adha tiba, Sunan Kudus mengganti sapi dengan kerbau untuk disembelih sebagai bentuk toleransi. Sejak saat itulah, kuliner serba kerbau bermunculan. Kuliner yang paling populer adalah soto Kudus. Kuahnya terdiri dari rempah dan bumbu kuning yang disajikan dengan daging kerbau. Terakhir ada sate kerbau yang memiliki rasa yang dominan gurih dan manis dengan bumbu kacangnya. Pokoknya, daging kerbau juga gak kalah lezat kok dari daging sapi. Maknyus! Teman, dari sekian banyak kerbau yang kita lihat tadi, kok bisa ya mereka tidak tertukar antara induk dengan anaknya? Tapi kalau kita pisahkan secara sengaja, kira-kira mereka bisa tetap saling mengenali gak ya? Daripada penasaran, kita coba saja yuk. Koi Kak Sylvia, bantu Otan. Sebelah kanan Kak Sylvia saat ini adalah indukan yang sesungguhnya. Sedangkan sebelah kiri adalah indukan dari koloni yang lain. Yuk kita coba lepaskan anak si kerbau sekarang. Lihat teman, si anak kerbau malah mendekati indukan yang bukan induk aslinya. Tapi tidak lama kemudian, si anak kerbau langsung berpindah ke induk aslinya. Duh,
Otan jadi sedih. Ini acara Otan apa acara tali kasih sih? Tapi si anak kerbau ini kok bisa tahu ya kalau yang awal tadi bukan induknya? Otan kasih tahu jawabannya nih teman. Kerbau merupakan salah satu hewan yang peka terhadap aroma khas anak atau indukannya. Aroma khas ini tidak terlepas dari senyawa feromon yang dikeluarkan. Selain untuk kawin, aroma feromon ini juga digunakan untuk komunikasi. Syukurlah kalian sudah bertemu satu sama lain ya sob. Otan jadi terharu. Ada apa lagi nih? Kok sekarang Kak Ayu bawa-bawa kain merah sih? Emangnya lagi mau ada hajatan apa gimana, Kak? Oh iya, Otan baru ingat nih. Kita kan mau uji coba si kerbau ini, teman. Secara takson, kerbau dan banteng masuk ke dalam famili yang sama, yaitu Bovidae. Kalau banteng marah saat melihat warna merah, lalu bagaimana dengan kerbau yang masih satu famili dengan banteng ya? Matador Kayu, apakah sudah siap? 1, 2, 3, go! Loh, si kerbau bukannya menyerang, kok malah takut ya sama si kain merah ini? Apa jangan-jangan malah takut dengan kayu? Canda ya, Kak. Walau satu famili, ternyata kerbau dan banteng beda karakter, teman. Kerbau rata-rata sudah didomestikasi untuk diternakan. Lagi pula, sebenarnya banteng tidak marah karena ia melihat warna merah, teman. Banteng mengejar benda apapun yang bergerak di sekitarnya, baik itu kain, boneka, atau benda lainnya. Banteng dan kerbau juga tidak bisa membedakan warna, karena ia buta warna. Jadi, banteng atau kerbau marah karena warna merah itu hanya mitos ya, teman.